dunia usahanya. Jangan sampai kuantitasnya banyak sementara kualitasnya terabaikan. Betul. Lagu Indonesia Raya kalau nggak salah tuh. Ya, Indonesia. Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya. badannya. Kan? Dan betul tuh Pak, mungkin Saat ini saatnya bangun kita, badannya. Betul, saat ini kita berubah tuh. Perubahan fokus kepada membangun jiwanya. Mentality karena mental itu penting juga. Obras, obrolan bebas. Yo 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 yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi bersama podcast official SMK Bina Kerja. Hari ini saya kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Sebelah kanan ini adalah praktisi pendidikan, yaitu Sekbid Infocom STIE Wikara. Yang sebelah kiri ini adalah manajer HRD South Pacific. Tapi bukan Pasifiknya, tetapi istilahnya ini adalah salah satu alumni S2 Unwim yang sudah sukses di dunia industri. Kebetulan saya sendiri adalah selaku kepala sekolah di SMK Bina Kerja. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang untuk welcome jurusan kimia industri SMK Bina Kerja terhadap perusahaan yang menggunakan kira-kira seperti apa. Sabar dulu Pak, nanti perkenalannya nanti. Siap. Terus berikutnya bagaimana lulusan, kalau nanti kita itu lulusan SMK, bagaimana dari seksi pendidikan atau Sekbid Infocom, kedepannya seperti apa? Oke, untuk lebih jelasnya mungkin silahkan sebelah kanan dulu. Atau sebelah kiri dulu ini? Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu silahkan Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat podcast dari SMK Bina Kerja, kembali bertemu dengan saya Edjun di STIE Wikara yang hari ini bersama-sama dengan rekan kita praktisi dunia kerja di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Purwakarta. Demikian. Oke, selanjutnya ini alumni yang sudah sukses ini seperti apa? Ya, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, kenalkan saya Agus Zainal. Saya sebenarnya salah satu alumni dari program S2-nya Pak Mahfur, dan saya sangat senang sekali mendapat Bukan kesempatan. S2-nya Pak Mahfur, S2 Unwim. Kebetulan beliau yang bimbing saya itu. Ya. Dan senang sekali bisa diundang dalam podcast ini bersama dengan Pak Edi, dan juga kebetulan beliau juga salah satu rekan dalam beberapa forum di Purwakarta, berkesempatan dalam sesi podcast pada hari ini. Pak. Oke, itu tadi biodata dari masing-masing narasumber yang cukup luar biasa. Ini Pak Agus, saya akan mendengarkan nih. Sekarang istilahnya SMK Bina Kerja. Ya. Mungkin sudah banyak orang mengenal SMK Bina Kerja, jurusan dulu itu adalah mesin, otomotif, akuntansi, kemudian sekarang itu adalah RPL, itu sudah biasa. Ya. Tetapi saat ini kita sedang membina, mencerdaskan anak bangsa di bidang satu jurusan lagi, yaitu kimia industri. Bagaimana menurut pendapat Bapak Agus Zainal selaku manajer HRD di South Pacific? Istilahnya perusahaan yang cukup besar lah gitu di bidang kimia. Kira-kira seperti apa Pak? Senang sekali ya Pak Mahfur. Jadi begitu mendapat kabar SMK Bina Kerja yang dikomandani oleh Pak Mahfur ini membuka jurusan baru dan mungkin pertama ya di Purwakarta, di mana jurusannya adalah jurusan kimia industri. Memang saat ini secara common practice perusahaan atau dunia usaha ini semua sedang menghadapi turnaround atau perubahan, di mana kebutuhan tenaga kerja selalu ada. Kan tentu dengan kualitas atau kualifikasi yang sesuai kebutuhan yang diharapkan dari industri. Nah, dengan hadirnya jurusan kimia industri ini sih diharapkan bisa memberikan
solusi dan juga alternatif ketika dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang memang sesuai dengan bidang industri atau bidang usahanya. Oke, itu kira-kira pemirsa. Jadi sangat welcome berarti Pak ya. Welcome. Welcome. Oke. Ya. Mungkin ada ini dari Ya, kalau saya sih apresiasi. Jadi ya. apapun pembukaan sebuah jurusan asal nanti ada bisa diserap industri yang membutuhkan. Karena sekarang dengan dunia semakin berkembang, Pak Mafur ya, dengan konsep sekarang tuh orang sudah nggak lagi pengen jadi pegawai negeri misalkan, Ya, pengen jadi YouTuber, pengen atau jadi pengen jadi P3K. ya, P3K. bukan pegawai negeri tapi Iya, pengen jadi pengen P3K, jadi kan P3K, gitu. Karena PNS sudah nggak ada. Ya, gitu maksudnya. Ya. Itu sangat sangat bagus ya di Purwakarta. Mudah-mudahan ya Bina Kerja bisa menjadi salah satu pendorong juga, Iya. terutama dalam konsep DUDI, Ya. dunia usaha, dunia industri bisa menyerap alumni, apalagi dengan pola persaingan yang sekarang Ya. yang cukup tajam, baik oleh perusahaan maupun oleh dunia pendidikan sendiri. Kita bisa menciptakan yang sekarang udah mulai berkualitas nih orang-orangnya yang bisa Betul. diserap oleh dunia usahanya. Jangan sampai kuantitasnya banyak sementara kualitasnya terabaikan. Betul. Nah inilah yang menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan nanti konsep-konsep yang dilakukan oleh SMK Bina Kerja bisa menghasilkan ya alumni yang langsung bisa diserap di pasar Oke. kerja. Wah, ya cukup Gitu. bagus. Ini selaku saya selaku pelaku dan apa istilahnya dari Ya, sekolah vokasi kan Pak ya, Betul. sekolah vokasi. Sekarang itu lagi vokasi dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan industri dan lain Ya. sebagainya. Kalau notabene di Purwakarta itu kan istilahnya yang sekolah di SMK itu kan boleh dikatakan dari segi perekonomian contohnya Pak ya. Ya. Itu kan bisa dikatakan menengah ke bawah ini. Betul, Ya. betul. Apalagi Pak Edi itu selaku pengamat ekonomi ini, selaku pengamat ekonomi. Ada solusi nggak? Jadi kalau umpama Purwakarta itu menengah ke bawah, bagaimana caranya kita membuka sekolah umpama khusus pesanan industri? Gimana caranya itu kira-kira? Ya, Ini ada dua orang ya. ini. Yang satu Kalau- itu pengamat ekonomi, yang satu adalah Praktisi ya. praktisi dari dunia usaha dan Ya. dunia industri ini. Jadi Saya- supaya sekolahnya itu tetap berjalan. Betul. Jadi masyarakat Purwakarta yang memasuki sekolah-sekolah yang vokasi ya, Iya. kayak SMK teknik maupun SMK di bidang ekonomi, Betul. itu umumnya mereka sudah berorientasi ke pasar kerja, Pak. Jadi mereka di dalam benaknya itu pada saat dia beres sekolah, dia bisa diserap oleh pasar kerja, Iya. terutama oleh mungkin South Pacific misalkan salah satunya. Iya. Cuma kan South Pacific sendiri punya kriteria tertentu. Iya. Nah, ada satu pemecahan masalahnya yaitu lewat program di mana anak yang lulusan dari Bina Kerja misalkan ada 50 orang. Dia bisa, kamu bukan jadi tenaga kerja dulu tapi proses magangisasi dulu. Ya. Jadi untuk membentuk sebuah orang-orang yang berkualitas itu butuh latihan. Latihannya langsung di dunia usahanya. Iya. Jadi begitu, kalau SMK Bina Kerja sekarang bikin kimia dasar atau kimia industri, 3 tahun yang akan datang begitu lulus, itu bisa ikut program magangnya South Pacific. 1 tahun, dapat uang saku. Atau South Pacific dengan manuver-manuver tertentu, dia bisa menyekolahkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih baik, sambil ikut program magang. Ya, itu kan masukan dari pengamat Ya. ekonomi dari Pak Betul. Edi. Sekarang mungkin akan lebih cocoknya bagaimana ini? Itu. Bagaimana South Pacific Ya. ini? Contohnya ada anak SMP mau masuk ke SMK umpama Bina Kerja, ngambil jurusan industri. Kira-kira ada nggak umpama kelas industri yang dititipkan ke Bina Kerja contohnya untuk mencerdaskan anak bangsa? Ya misalnya daerah sekitar ya. Iya, daerah sekitar umpama ini nggak sekolah ini. Oh, ini yang nggak sekolah. Masukin ke Bina Kerja Ya. 3 tahun SMP SMK. putus sekolah, tapi Ya. kemudian dengan program CSR-nya South Pacific bisa membantu daerah-daerah sekitar untuk ini anak sekolah Wah. nih. Itu kayaknya amal yang sangat bagus ya. Bagus. Iya, Jadi, itu ini ada kayaknya manfaatnya. lebih bagus. Iya. Kalau itu gimana Pak? Saya
tidak bisa. Pandangan. Maksudnya pandangan. Jadi tidak harus diputuskan dan lain sebagainya. Kalau gini, karena emang tentu ada kalau bicara tentang kebijakan, Ya. tidak ada mungkin masukan bagus tadi ya. Ya. Cuma secara umum untuk saya mungkin bicara secara umum Ya. dari sisi common practice di ketenagakerjaan memang tidak hanya di Pasifik ya, dimanapun juga saya yakin bagi setiap perusahaan pasti punya strategi dan polisinya. Cuma yang jelas memang isu kebutuhan tenaga kerja ini kan merupakan hulu ya bagi industri itu hulu. Karena ujungnya adalah bagaimana kita atau kami ini di dunia usaha dan industri ini menciptakan atau membuat sebuah produk yang sesuai kebutuhan customernya. Karena kan tengah proses seperti ini atau menyediakan servis yang terbaik buat customer atau pelanggannya. Nah itu semua tuh mungkin ini terjadi di hampir semua industri. Ketika kita ingin memberikan atau menciptakan produk unggulannya, tentu saja prosesnya pun juga harus unggul, kan? Nah prosesnya ini, proses produksinya atau proses pelayanan juga harus baik ini tidak lepas dari adanya sumber daya manusia yang unggul, kan? Nah ini semua saya sih melihat dari sisi kebutuhan itu semua. Kita ingin ujungnya bermuara kepada bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia yang tadi yang Pak Makfur sama Pak Edi sampaikan, bagaimana tenaga kerja kita itu mempunyai keahlian, punya kemampuan yang baik gitu kan. Nah, adapun kedepannya misalkan ada program-program yang disambungkan dengan program pemerintah tadi ya, seperti pemagangan. Memang dari sisi industri sendiri kita kenal istilah link and match gitu kan. Link and match ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Kalau saya zamannya Menteri Pendidikannya Pak Profesor siapa yang matematik itu yang dari itu sekarang kesini lagi. Ya, kemudian muncul lagi sekarang ada namanya proses program pemagangan. Nah, mungkin itu juga salah satu solusi kedua juga tadi yang disampaikan Bapak Pak Edi misalkan boleh juga sih itu kan di bundling dipaketkan gitu kan. Kalau misalkan ada program ketenagakerjaan plus program pemberdayaan masyarakat sekitar sebagainya dengan pemerintah dan juga dengan pihak pendidikan. Kalau inisiatif tersebut bisa digabungkan, kalau saya minjam istilah Pak Edi tadi, akan tercipta suatu lingkungan yang simbiosis mutualisme gitu ya, harmonis lah itu kan di antara para pihak tersebut. Ya harapannya tadi tuh kita bisa mencerdaskan anak bangsa, memajukan perekonomian bangsa dan juga mensejahterakan masyarakat secara umum. Dan tentu saja juga kita perusahaan atau industri pun juga semakin berjaya ke depannya. Karena tanpa itu semua juga kita bayangkan ya kalau misalkan sebuah industri atau sebuah usaha nih kita tidak adaptif dengan perubahan saat ini juga kita tidak bisa bertahan. Nah makanya ini semua harus diawali dengan tadi yang Pak disampaikan gimana caranya supaya kreativitas dunia usaha industri ini untuk mengelola kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Ya, itu sebenarnya hal yang bagus sebenarnya mengawinkan pendidikan dengan industri kan gitu Pak. Artinya kan seperti itu. Jadi contohnya kan gini, kalau umpama Pasifik ngasih sembako terus, besok kan habis, nggak ada hasilnya, paling perut kenyang kan gitu. Karena ada satu hal Pak, bahwa kehidupan itu akan bisa dirubah oleh bekal pendidikan yang cukup. Betul. Kalau hanya sekedar bekal perut yang cukup, sudah kenyang langsung tidur. Ya. Jadi kita tidak bisa berproses. Tapi kalau bekali pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, insya Allah ada kehidupan yang lebih baik kelak di kemudian hari. Ya, jadi itu Pak. Betul. Ini tadi belum cerita nih Pak Agus itu. Dan satu lagi mungkin saya jadi yang tadi pada sampaikan jadi menarik juga karena gini memang. Saatnya juga sih mungkin kita tuh kembali kepada mengingatkan kepada para pendiri bangsa ini bahwa betul. dalam lirik lagu Indonesia Raya kalau nggak salah tuh Indonesia bangunlah
Jiwanya, bangunlah badannya. badannya. Kan? Dan betul tuh Pak, mungkin Saat ini saatnya bangun kita badannya. Betul, saat ini kita berubah tuh. Perubahan fokus kepada membangun jiwanya, Iya. mentality, karena mental itu penting juga sih. Iya. Melalui pendidikan. Iya, jadi artinya kan gini, kalau investasi, contohnya Pasifik aja, ini yang karena ini kita ngobrol orang Pasifik ya, tapi bukan Kebetulan. Pasifiknya. Jadi istilahnya kan gini, kalau sampean istilahnya memberikan investasi untuk mencerdaskan anak bangsa, Iya. berarti kan itu mempunyai bekal untuk bisa lebih kaya lagi mereka. Seperti Betul. itu. Jadi Karena penting mencerdaskan anak bangsa daripada Iya. mencerdaskan anak tetangga, Pak. iya, kan itu kan mencerdaskan anak saya boleh juga. Ini ngomong-ngomong ini, saya udah lama nih. Sebenarnya ini manajer HRD kita sudah berapa lama ini di Pasifik ini? Jadi, Wah. oh ya, udah lama Pak. Saya di Purwakarta di Iya. Pasifik sekitar Iya. 10 tahun. 10 tahun di 10 Pasifik, tahun di Pasifik, tahun ke-11 sekarang. tahun ke-11. Ya, jadi kesebelasan. Oh. Jadi artinya masih muda lah, masih muda, sudah 11 tahun di Pasifik kan Ya, di gitu. Purwakarta 11 tahun. Iya. Keras. Nggak ingin jadi bupati Pak? Tergantung nanti dipinang sama Edi, Pak. Tergantung siapa yang meminang kan Betul. gitu. Iya. Iya, saya kembali ke itu tadi Pak. Jadi Iya. mudah-mudahan sih ini juga semua didengar oleh kawan-kawan bahwa salah satu unsur terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah ada 3 unsur nih nanti, pemerintah, dunia akademisi, dan industri. Itu bisa saling bersinergi. Iya. Ya. Contoh misalkan yang mau masuk SMK Bina Kerja di bidang kimia, dari desa Cicadas nih berapa orang, Ya, dari desa tetangga ini berapa orang, dikumpulkan, sekolahkan. sisakan oleh South Pacific dengan program, ini mohon maaf nih, ada program PIP ya saudara-saudara ya. Jadi program PIP itu adalah beasiswa yang khusus diberikan oleh pemerintah, itu seperti KIP-nya kuliah, juga ada KIP pelajar, Ya. itu namanya PIP. Nah ini sedikit banyak akan membantu buat orang-orang yang memang nggak bisa secara ekonomi kurang mampu untuk sekolah, itu bisa tinggal ngomong aja nih sama kepala sekolahnya, Saya tidak mampu. saya tidak mampu, dan harus jujur tidak Iya. mampunya, jangan pura-pura karena Tidak masuk mampu, sekolah, tidak tapi mampu. diantar sekolah pakai BMW. Tapi diantar sekolah BMW. Nah ini yang bahaya. Itu kadang-kadang kan gitu. Ya, Jadi ini itu yang masalah. sering terjadi. Iya. Jadi di saat mau bayar sekolah, dia dengan memelas, Pak saya tidak mampu, tapi dia datang ke sekolahnya udah mau pakai mobil BMW. Nah ini yang bahaya. Iya. Tapi memang program PIP oleh pemerintah diarahkan kepada orang yang memang mau benar-benar sekolah, berasal dari kalangan manapun, asal sesuai kriteria. Itu udah mulai dari sekarang SD, SMP, SMA sampai kuliah udah dibiayai oleh pemerintah. Wah, Luar biasa. enak sekali nih. Nah, tinggal sekarang dunia usahanya nih. Ya, Menyerapnya. Ya. Menyerapnya, mencari kualitas SDM yang memang sudah terlatih, sudah merupakan berkualitas dengan baik, yang disekolahkan oleh bersekolah di SMA Bina Kerja. Kimianya dapat nilai berapa? 9, dicek nih Ya, sama South Pacific. manajer HRD. Manajer HRD benar nggak? Jadi larutan mohon maaf nih, larutan kimia ini kan banyak ya. Ya, Proses penipuan contohnya kayak merah delima. merah delima. Iya, merah delima dikocek-kocek jadi warna merah, biru, hitam. Nah, ini kalau orang South Pacific kan udah hafal. Tapi kalau datang orang dukun pura-pura ke Pamapur, merah delima kok bisa berwarna di dalam air. Nah, inilah pentingnya sekolah di SMK Bina Kerja nanti di bagian kimia dasar itu begitu. Nah, nanti diarahkan bagaimana proses magang selanjutnya agar menjadi insan yang berkualitas. Jadi artinya nanti setelah lulus SMK pun ada pemagangan ya Pak ya? Ada pemagangan. Nah, pemagangan. Jadi sebelum dia menjadi karyawan tetap, Ya. atau dia menjadi karyawan kontrak, atau dia Ya. menjadi kerja di bidang di perusahaan Nah. lain, tapi dia sudah punya bekal magang. nah ini kira-kira gimana ini Pak Agus ini selaku sudah 11 tahun memimpin di istilahnya dunia industri ini. Kedepannya seperti apa ini untuk mengawinkan istilahnya pendidikan dengan industri sendiri Program, program ya. Dudi. Program Dudi ini saya selaku kan istilahnya SMK-nya ini dari Dudinya dan Dudi, seperti itu. ya. Kira-kira gimana ini?
Bingung sih ya, karena gini, kalau di sisi perusahaan apa gini, karena kan saya tidak mewakili Tidak mewakili perusahaan. cuma Jadi, saya melihatnya sih pengalaman saya sebelum selama, ya. sebelum di perusahaan ini kan juga saya di beberapa perusahaannya yang juga mengelola pemagangan sebenarnya. 2000 awal Nggak ngomong-ngomong perusahaan mana Pak? ada lah ya. Oh, ada. Dari 99 99 sampai 2010-an Ya. sebelum saya ke Purwakarta itu juga di beberapa tempat saya juga mengelola program pemagangan. Betul. Memang ini yang tadi sempat oleh Pak Edi betul Pak. Jadi memang manfaatnya luar biasa bagi industri dan juga bagi peserta didik ya, peserta magang. Ya. Karena juga dari program tersebut perusahaan saya yakin mungkin Pak Edi bisa mengulas dari sisi apa cost benefit ya Pak Edi mungkin yang jelas sih di sisi perusahaan ini sangat terbantukan karena saya tidak bicara dari apa sisi cost structure tapi di sisi pemanfaatan sumber daya manusia secara optim itu sangat biasa karena apa? Karena juga mereka jadinya terlatih terbiasa karena biasanya peserta didik yang ikut magang Ya. itu mereka tuh punya exposure ya, punya pengalaman di dunia industri sehingga pada saat dia lulus tuh dia punya pengalaman. Minimal udah pede. Pede Pada betul. saat dia berekspor tuh betul, udah pede. betul. Nah, mungkin dari sisi lain, di sisi apa bisnis ya sisi kami sisi di usaha juga ini hal penting karena kita tersedia kebutuhan tenaga kerja yang memang punya keahlian. Itu di sisi usaha di sisi dunia usaha dan industri. Mungkin dari sisi Pak Edi bisa tambahkan nanti aja. Kalau di sisi kepentingannya peserta didik, mereka semakin betul tadi confident, kemudian juga menciptakan dia punya kesempatan untuk berkarir di dunia usaha itu kan. Dan saya juga yakin dari sisi usaha, di sisi keuangan misalkan ada hal yang bisa dimanfaatkan di situ. Mungkin Pak Edi jelas. Oh, jadi mungkin dari segi efisiensi nih Pak Edi. Kira-kira gimana nih dari segi efisiensi kalau pemagangan seperti apa? Biasanya kan dalam sebuah perusahaan tuh ada yang namanya banyak biaya produksi. Ya. Dan kalau biaya produksi dari sisi-sisi yang lain kayak raw material atau biaya-biaya bahan baku yang lain itu kayaknya sulit untuk ditekan. Iya. Proses penekanan biaya itu biasanya dari labornya, dari tenaga kerja. Karena ya dengan pola yang sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ini yang muncul, ini kan biaya tenaga kerja ini sudah mulai mahal nih di Purwakarta nih. Jadi dibanding misalkan, kenapa pabrik banyak ke Jawa? Enggak, sekarang UMR berapa Pak Purwakarta Pak? 4.600.000 sekian ya. 4.600.000 sekian. Karena sampai ikut ngelolanya Pak ya. Ngolah. Karena kalau yang kemarin saya tidak menyetujui adanya kenaikan. Ya. Tapi waktu yang tahun kemarin saya adalah salah satu bagian yang menyetujui adanya kenaikan walaupun tidak banyak. Iya, minimal naik lah Pak ya, minimal naik. Tapi karena kemarin itu setelah sampai naik itu Pak Agus gimana gitu kan istilahnya kan. Jadi kalau kemarin itu pada penetapan upah karena kan memang sudah ada rumusnya. Rumus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita dari akademisi kan berdasarkan teori. Ya, kalau sudah teorinya menyatakan baku seperti itu ya kita mau tidak mau yang harus mengikuti dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah terjadi. Tapi kalau yang tahun kemarin tuh masih bisa nego Pak. Masih bisa nego. Jadi yang A ingin sekian, dari ini ingin sekian, nah itu proses negosiasinya bisa. Tapi kalau sekarang itu sudah ada rumus baku. Jadi tidak perlu nego. Secara otomatis sudah dinaikkan. Ya, jadi itu enak sekali. Jadi kalau ada rumus kayak begitu tuh kayak kenaikan honor dosen atau. Ya. Jadi alhamdulillah dosen tidak pernah menyesuaikan lah. Iya, menyesuaikan. Yang penting kualitasnya tetap naik. Itu kualitasnya yang dinaikkan. Ya, kualitas dinaikkan tapi honor ya berlangsung garis lurus. Iya, gitu kan. Tapi yang jelas bahwa ini program magang ini ingin kita coba. Kita try karena inilah salah satu yang bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi siswa-siswa SMK Bina Kerja. Untuk melanjutkan dia mau kuliah, dia mau kerja magang di mana yang nanti setelah proses magang
dia bisa bekerja di perusahaan lain. Iya. Yang penting dia ditampung dulu di salah satu perusahaan, dia dapat magang di situ, dapat uang saku, syukur-syukur uang sakunya Iya. besar. Terus dia dikasih makan sehari sekali misalkan. Nah, setelah beres magang itu dia dapat sertifikat. Wah, Gitu. Misalkan Pak Agus Jainal sebagai HRD dari manajer Pak, manajer HRD. Ya, manajer HRD memberikan sertifikat kepada Edi Junaidi misalkan, Ya. karena telah menyelesaikan program magang di bidang pengelasan. Karena kan di perusahaan juga ada bagian-bagiannya. Iya, iya. Nah, SMK misalkan Bina Kerja masuk di program magang itu. Ya. Oleh HRD kan udah tempatkan, kamu bagian ini. Kamu kuliah di sini. Nah, kuliahnya di sini nih, Wah, setahun. Ya. Nah, kamu di sini, kamu jadi helper. Ada yang Pak, saya kesehatannya agak kurang, ya udah kamu bagian tukang ini melayani kopi saya misalnya. Deh, kalau melayani kopi harus yang lebih sehat Pak. Tapi kalau kurang sehat melayani kopi gimana? Jadi Iya. minimal yang melayani kopi itu orang yang lebih sehat. Ya. Jadi Pak Agus pada saat proses magang itu, misalkan Bina Kerja dia dari otomotif atau dari mana, tapi masuk ke magang di sana, bisa nih bidang apa nih orang ini? Oh ini. Tapi nanti minggu depannya ditukar, Ya. di rolling. Ya. Jadi nanti semua unsur bagian-bagian di perusahaan itu dia bisa tahu. Ya. Oh ini loh dari mulai begitu raw material masuk, proses, outputnya seperti apa nih dia ikuti. Iya. Selama setahun itu Pak. Nah begitu, oh ini bagusnya anak. Dari 10 kami nyatakan 1 orang menjadi karyawannya Sopositif. Wah, itu luar Jadi biasa secara ini. tidak langsung kan sudah Sudah, performanya iya. sudah kelihatan. Artinya dari segi perekonomian itu meningkatkan, menaikkan Betul. perekonomian lingkungan, Pak ya. Ya, apalagi Karena, yang misalkan sekarang untuk yang angkatan tahun pertama nih, Ya. CSR-nya dipakai desa-desa Cicadas, desa yang sekitar dari pabrik itu kita beri kesempatan anak-anak yang lulusan SMP bersekolah. Ya. Di SMK Bina Kerja. Wah, itu luar biasa itu. Masuk di jurusan kimia dasar. Kimia misalkan. dasar. Kimia industri. Kemudian ke mesin. Mesin Kemudian kan ke juga mesin. dibutuhkan, Pak ya. Iya. Mesin. Iya. Kemudian otomotif, Otomotif. komputer. Komputer. Itu kan sangat Iya. membutuhkan. Betul. Nah nanti warga itu setelah 3 tahun dia di kelas SMA udah kelas 3 atau di SMA udah kelas 3 dia Iya. mulai magang. Iya. Magang. Nah nanti kan dari sekian 20 orang ternyata yang bisa diselamatkan berada di terus selamanya di South Pacific 10%-nya. Iya. Jadi dari lulus Bina Kerja Ya. bisa dikuliahkan lagi seperti Dikuliahkan itu. lagi. Iya. Wah, ini ngomong-ngomong tentang CSR itu. Saya kalau dengar CSR, nah ini saya pengen tahu ini bocoran-bocoran ini. Ya. Sebelum ke CSR sebenarnya sebelum kelas magang dan lain sebagainya. Ya. Yo 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 yo. Obras obrolan bebas.